Bukit Gunung Padang ini dikelilingi 5 bukit dan menghadap lurus, termasuk gunung gede, gunungnya terbesar ini menghadap 5 gunung sejajar. Pasir Domas yang pertama, Pasir Pogor yang kedua, Gunung Kenang atau Gunung Kencana yang ketiga, yang ada terowong kereta api Lampegan, kemudian yang ada asap. Nah, keempat gunung gede yang kelihatan lerengnya aja, atasnya ketutup awan, kelima Pangrango yang ketutup. Jadi ini menghadap lurus ke 5 gunung. Pertanyaannya, ada apa dengan Gunung Padang ini simbol 5? Menurut dugaan, di zaman dahulu, situs Gunung Padang digunakan warga untuk alat komunikasi dengan Tuhan. Selain itu juga digunakan sebagai tempat untuk bersemedi dan berdoa. Tidak hanya arkeolog dan geolog yang tertarik pada situs ini, sejumlah kelompok masyarakat pun turut memberi pendapat. Mereka percaya bahwa Gunung Padang merupakan situs pemujaan yang merupakan petilasan dari Prabu Siliwangi. Situs ini disebut sebagai bukti nyata tingginya peradaban Sunda kuno pada era kejayaan Kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi, raja di masa keemasan Pajajaran yang memerintah antara 1482 sampai 1521 Masehi dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Diyakini Prabu Siliwangi pernah mendiami Gunung Padang, termasuk untuk bertapa atau bersemedi. Saya dapat informasi dari abah saya, dari kakek, dari masyarakat sekitar Gunung Padang. Sejak dahulu selalu dikaitkan bahwa Gunung Padang ini pernah atau sempat atau dimanfaatkan, digunakan di era Kerajaan Pajajaran atau dikenal dengan Kerajaan Eyang Prabu Siliwangi. Jadi pernah memanfaatkan menggunakan tempat ini. Nah, untuk apa? Menurut informasi yang saya dapatkan, tiada lain di sini itu hanya untuk tempat bermusyawarah, tempat rapat, tempat berkumpul. Katanya berbagai raja-raja di titik manapun untuk bermusyawarahnya di tempat ini. Setelah mendapatkan manfaat atau hasil, nah hasil kemufakatan dari Raja Pajajaran atau Kerajaan Prabu Siliwangi itu dibawa ke tempat raja-raja masing-masing. Jadi ini pusatnya, pusat peradabannya atau pusat tempat pertemuannya seperti itu. Tapi ini jauh sebelum era kerajaan, jauh sebelum mengenal kerajaan, jauh sebelum dikenal dengan Kerajaan Eyang Prabu Siliwangi, bangunan ini sudah berdiri kokoh. Sebelumnya ini sudah ada. Karena itu tadi ini kan megalitikum. Nah, artinya apa? Jauh sebelum Kerajaan Pajajaran atau Prabu Siliwangi, bahkan ini kan jauh sebelum megalitikum. Jejak-jejaknya terekam dalam beberapa relief serta area-area tertentu yang menjadi cerita turun-temurun juru kunci Gunung Padang. Nah, kalau menurut orang tua dulu bahwa ini dikenal tempat tirakatnya atau tempat berdoanya atau meditasi atau spiritualnya Eyang Prabu ketika di pagi hari itu menyongsong matahari terbit dari sana. Karena itu timur seperti ini. Makanya ini arahnya ke timur, begini ke sana. Permukaan tanah teras kelima lebih tinggi ketimbang teras keempat, begitu seterusnya sampai teras ke-1 yang permukaan tanahnya lebih rendah. Dari tiap teras juga tampak susunan batu semacam pembatas antar teras. Serakan batuan yang terpola juga beberapa di antaranya terlihat seperti membentuk suatu pondasi atau suatu bangunan yang menyerupai semacam ruangan. Kenapa mesti level 1 yang di bawah ini lebih luas areanya? Batunya lebih kokoh, bentengnya lebih tinggi, lebih kuat. Ini dasar. Kenapa dari level 1 naik ke level 2? Di situ cukup tinggi untuk level 2. Karena harus yang berat itu di 1. Ujiannya di 1. Kalau ilmunya udah dibuka di 1, baru dipersilahkan untuk naik proses ke level 2. Kenapa yang level 2, level 3, 4, 5 itu hanya sedikit-sedikit sekat-sekatnya. Karena yang beratnya di 1. Kan itu simbol keilmuan. Bahwa di bawah itu tempat keilmuan. Di 2 itu apa maknanya? Di 3 itu apa maknanya? Di 4 dan 5 itu apa maknanya? Yang jelas saya buka di 1 adalah sebagai pondasi ilmu pengetahuan. Pengetahuan apa aja yang penting positif dibuka di 1. Sehingga dikenal dengan Gunung Masigit di bawah itu. Bukit Jabal. Tapi jangan salah arti juga, oh itu mesti tempat sholat. Bukan juga, karena jauh sebelum itu ini. Tapi maknanya itu melambangkan kita itu sebagai manusia harus bersujud, maknanya kepada siapa? Kepada Tuhannya.
Kan begitu. Bersujud itu kemana? Semua bersujud itu arahnya ke bumi. Kenapa? Karena awalnya manusia dari bumi, dihidupkan di atas bumi dan akan kembali ke bumi. Kan begitu. Dalam bahasa Sundanya, mulih kajati mulang ke asa. Cerita-cerita mitos yang berkembang menyebut situs ini adalah istana Raja Siliwangi yang urung dibangun dalam semalam. Ada juga kisah tentang yang mengatakan kalau situs ini merupakan dunia gaib. Menurut Kuncen Gunung Padang berkisah bahwa Gunung Padang memiliki nama lama, yaitu Nagara Siang Padang. Berdasarkan penelusuran spiritual dan refleksinya, Pananang mendapatkan maksud nagara bisa berarti negara atau tatanan komunitas dan semacamnya. Sementara siang berarti telat, penghujung atau akhir. Lalu Padang sendiri bermakna terang, cahaya atau bisa juga lapang. Jadi negara Siang Padang memiliki makna kurang lebih semacam tatanan atau rangkaian pencerahan di ujung atau akhir zaman. Mitos yang beredar jika Gunung Padang sudah ramai dikunjungi banyak orang, itu pertanda kiamat sudah dekat. Saya pun mendengar informasi itu, bahkan informasi itu disampaikan oleh masyarakat-masyarakat yang dulu kepada kami sebagai penjaga. Nanti katanya jika Gunung Padang sudah ramai pengunjung, sudah banyak, bahkan ini sekarang belum apa-apa sih, belum apa-apa. Yang saya dapatkan bukan kiamat, cirinya akhir zaman. Yang saya dapatkan pengertian akhir zaman dengan kiamat beda. Ya saya mungkin saja kalau mungkin Gunung Padang ini sudah ramai segala halnya, sudah menjadi kota, orang berbondong-bondong ke sini ya mungkin itu cirinya akhir zaman. Tetapi bukan berarti kiamat. Kiamat itu rahasia Gusti, kiamat itu rahasia Tuhan, kiamat itu rahasia Allah. Kan begitu. Tetapi kalau akhir zaman itu ya itu akan terjadi terhadap diri kita di masa ini. Ya kita meninggal itu akhir zaman kan bagi kita. Bagi seseorang yang meninggal di waktu itu kan, ya sungguhnya kiamatlah buat dia kan. Kata akhir zaman atau kata kiamat itu artinya apa? Jangan dimakan mentah-mentah gitu loh. Dimana nanti orang sudah beragama, sudah punya budaya, tapi norma sifat perilakunya tetap aja urakan, tetap aja negatif. Ya bisa terjadi akhir zaman. Banyak dugaan sebelumnya bahwa Gunung Padang dibuat oleh alien. Konon situs ini menjadi tempat berkomunikasinya manusia zaman dulu dengan alien. Namun menurut pengamat sejarah, jika dilihat dari strukturnya, Gunung Padang dibuat oleh manusia. Ada yang mengatakan ini tempat mendaratnya alien, mungkin dengan kajiannya itu ya tidak salah juga seperti itu. Tapi saya sebagai penjaga Gunung Padang dan saya sering menyaksikan secara kasat mata. Ketika malam hari saya bisa melihat miliaran bintang sangat dekat dan kelihatan. Kemudian rasi-rasi bintang itu bisa dibaca dan banyak cahaya-cahaya yang dari langit itu yang bertebaran, yang jatuh, meteorit atau apa. Juga saya sering melihat benda-benda angkasa yang berjalan di atas langit. Dan itu dengan kasat mata, bukan tidak kasat mata. Dengan mata telanjang bisa dilihat. Bukan sugesti, bukan halusinasi, itu dengan mata terbuka. Dan itu saya sering melihat ketika malam hari di atas langit ketika lagi cerah. Itu yang saya dapatkan pengalaman saya. Bahkan saya sering juga melihat di angkasa sana ketika malam hari ada benda warna kuning itu berjalan, zigzag. Entah apa saya tidak tahu, warnanya kuning. Bukan saya aja, tamu yang saya ajak, saya buka dan menyaksikan apa yang dipertanyakan tadi. Itu warnanya kuning, entah berapa juta mil atau apa, itu kelihatan bergerak berjalan di atas langit. Nah itu yang saya dapatkan. Saya tidak bisa menjawab apakah ini tempat mendaratnya Jupo atau alien, karena saya punya kajian khusus secara budaya, secara ilmu alam, secara astronomi. Saya belajar itu juga. Bahkan ketika malam hari kita bisa melihat, kalau menurut orang Eropa
yang namanya Orion, yang namanya Pleiades, yang namanya Sirius, nah itu Venus, seperti itu. Nah dalam bahasa Sunda di Jawa Barat, Orion itu dikenal dengan bintang Waluku. Nah ketika itu secara ilmu falak, ternyata ini udah ada keilmuan-keilmuan di zaman dulu untuk menyaksikan wah ini kapan nih musimnya nanam, kapan nih musim hujan. Itu ada kajian-kajian secara alam udah bisa dipantau seperti itu. Belum ada yang mengetahui bahwa ternyata terdapat tempat menyerupai kursi yang terletak di atas puncak Gunung Padang. Jika diselidiki, ada alasan mengapa terdapat kursi di atas puncak dari situs bersejarah tersebut. Apabila kursi tersebut diduduki dan kita melihat ke arah vertikal, terlihat gambaran astronomi yang sangat jelas. Mulai dari tataran bintang, bentuk awan, hingga sinar orbit bisa dipantau jika melihat ke atas dari kursi yang berada di atas puncak Gunung Padang ini. Diketahui bahwa hal ini diduga untuk pengamatan antariksa atau rasi bintang. Selain itu juga untuk melihat fenomena di luar angkasa. Kenapa Gunung Padang 5 teras? Kenapa Gunung Padang gerbang sejajarnya ada 5? Kenapa balok-balok batunya didominasi oleh segi-segi 5? Cek yang berdiri. Kenapa ada dolmen, batu datar di lapas 1, 5 sisi? Dan kenapa ada batu musik bonang 5 nada? Daminatila, daminatila, da. Ka'bah lagi, dari da ke da, cuma da-nya rendah. Hal yang menarik dari Gunung Padang adalah tempat ini dikelilingi oleh gunung-gunung dan bukit. Kondisi ini bagi masyarakat awam tentunya merupakan sebuah kejadian yang aneh dan gaib. Bukit Gunung Padang ini dikelilingi 5 bukit dan menghadap lurus, termasuk gunung gede, gunung yang terbesar ini menghadap 5 gunung sejajar. Pasir Domas yang pertama, Pasir Pogor yang kedua, Gunung Kenang atau Gunung Kencana yang ketiga, yang ada terowong kereta api Lampegan, itu yang ada asap. Nah, keempat Gunung Gede yang kelihatan lerengnya aja, atasnya ketutup awan, kelima Pangrango yang ketutup. Jadi ini menghadap lurus ke 5 gunung. Pertanyaannya, ada apa dengan Gunung Padang ini simbol 5? Itulah sumber ilmu pengetahuan. Sehingga banyak orang yang kesini meyakini kalau duduk, merenung, berdoa, kalau berdoa sih mungkin ya di mana saja bisa. Yang penting hati harus lurus, selaras dengan Sang Pencipta. Nah ini kalau kita untuk duduk merenung ada tempat-tempat khusus, ini bisa bersinergi dengan alam itu. Jadi lebih fokus, lebih terasa nuansa alamnya. Mitos yang beredar lainnya mengenai keberadaan kampung yang menyimpan mitos. Misalnya kampung Empang yang berjarak kurang lebih 1 km dari situs Gunung Padang ini. Diceritakan kata Empang ini memiliki arti kolam. Mitos yang beredar dari kalangan penduduk setempat bahwa nama tersebut dilatar belakangi oleh keberadaan kampung tersebut yang pada masa lalu menjadi lokasi mencuci batu-batu sebelum disusun di Gunung Padang. Para ahli juga memperkirakan bahwa teknik celup dan cuci diprediksi sebagai sebuah teknologi yang sangat maju pada zaman dahulu. Selain itu, mencelup atau mencuci batu-batuan adalah salah satu tahapan religi. Kesucian dan teknologi pada masa lampau juga ditemukan di lokasi mata air Cikahuripan. Posisi mata air ini berada tepat di teras pertama sebelah utara yang diasumsikan sebagai tempat mensucikan diri sebelum masuk ke situs. Sedangkan dari sisi teknologi jelasnya ditemukan juga bahwa posisi batuan yang mengelilingi mata air Cikahuripan hampir berbentuk kerucut. Hal ini akan memudahkan para peziarah untuk turun mengambil mata air Cikahuripan. Sementara itu keliling sumur ini terbuat dari batu yang menandakan bahwa kondisi tanah yang labil. Karena itu masyarakat pada zaman dahulu berinisiatif memagarinya dengan batu-batuan agar letak mata air tidak longsor dan tertutup tanah. Terkesan dari terjaganya dan masih mengalirnya air di sumur Cikahuripan saat ini menjadi pertanda sebagai syarat untuk berziarah, untuk kemudian dibawa pulang dan diberi label air mukjizat yang berfungsi sebagai pengobatan dan penambang kekuatan. Secara ilmiah, mata air Cikahuripan juga memiliki kecenderungan antioksidan dan dibandingkan dengan air kemasan yang telah beredar di Indonesia. Berdasarkan kecenderungan sifat air inilah dibenarkan oleh masyarakat yang menggunakannya sebagai air pengobatan. Mitos adalah segala sesuatu yang bersifat mistis. Negara kita memang sangat terkenal dengan 1001 macam mitos yang berbeda-beda. Apapun mitos yang berkembang di Gunung Padang sebaiknya kita filter ulang dan merujuk kepada fakta dan bukti yang lebih akurat. Apa positifnya dengan kita ke Gunung Padang ini? Maksudnya apa? Karena ini sumber keilmuan. Gunung Padang ini tempat apa? Nah, ini tempat kubur batu. Ini batu-batu aja yang dikubur.
Tetapi di batu-batu ini ada simbol. Di sini ada sumber ilmu pengetahuan. Jadi ini tempat penguburan ilmu pengetahuan, bukan kekayaan. Jadi mindsetnya kita harus positif. Sebagai pengingat tentunya tidak menjadikan tempat bersejarah ini sebagai tempat ritual bagi yang mempunyai maksud dan menjadikannya sebagai ajang pemujaan aliran yang berujung sesat. Situs bersejarah seperti Gunung Padang tidak hanya berfungsi sebagai sekolah bagi para ilmuwan. Situs ini juga merupakan kekayaan Nusantara yang tidak ternilai harganya. Yang pasti situs ini merupakan warisan nenek moyang yang harus dijaga. Kita-kitalah yang harus turut merawat, menjaga dan peduli, dan tidak sembarangan melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Jika kamu tertarik berkunjung ke sini, usahakan untuk tidak membuang sampah sembarangan, atau duduk dan merusak, atau bahkan berdiri di atas menhir-menhir yang ada. Mari kita rawat peninggalan masa lalu sebagai kekayaan budaya milik bersama. Mari kita kunjungi, lindungi, dan lestarikan cagar budaya Indonesia. Nah, itu dia tadi informasi tentang dugaan dan mitos dari Gunung Padang. Jika kamu suka dengan isi vlog ini, saya minta like dan komen ya. Tolong share juga vlog ini ke beberapa rekan kamu agar mereka mendapatkan informasi dari Gunung Padang ini. Saya juga minta subscribe sebagai kamu yang belum. Jangan lupa untuk tonton vlog Angelic Volina lainnya yang tidak kalah seru.